Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Kata pengantar adalah hal pertama yang dilihat orang dalam membaca Injil Yohanes. Tetapi hal itu bagian terakhir yang ditulis. Ini adalah ringkasan akhir, tapi ditempatkan di awal. Di dalamnya Yohanes menggambarkan firman Allah. Firman Allah ada di sisi Allah sebelum penciptaan, dan melalui Dia segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatu yang ada merupakan ungkapan firman Allah. Jika itu terjadi dengan hikmat Allah, demikian pula firman Allah ingin lebih dekat dengan kita dan menjadi daging dalam diri Yesus. Saudara dan saudari, firman Allah datang di tengah-tengah kita dan melaksanakan misinya dan kembali kepada Allah. Yesus adalah firman Allah. Segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan Yesus adalah komunikasi yang mengungkapkan Bapa kepada kita. Ketika mengatakan pada mulanya adalah firman, Yohanes mengingat kalimat pertama dalam Alkitab yang mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara dan saudari, Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Semua makhluk adalah wujud dari firman Allah. Firman Allah yang hidup, yang hadir dalam segala sesuatu, bersinar dalam kegelapan. Kegelapan mencoba mengalahkannya, tetapi tidak berhasil. Saudara dan saudari,
Pencarian Tuhan yang selalu baru terlahir kembali dalam hati manusia. Tidak ada yang berhasil menutupinya. Kita tidak dapat hidup tanpa Allah. Yohanes Pembaptis datang untuk membantu orang-orang menemukan dan menikmati kehadiran firman Allah yang cemerlang dan menghibur orang dalam kehidupan. Saudara dan saudari, kesaksian Yohanes tentang baptisan sangatlah penting, sehingga banyak orang berpikir bahwa Yohanes adalah Mesias. Itulah sebabnya kata pengantar menjelaskan, Yohanes bukanlah terang. Ia datang untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Saudara dan saudari, demikianlah firman Allah memanifestasikan dirinya di dalam ciptaan, juga dinyatakan dalam dunia yang ada dalam sejarah umat manusia, khususnya dalam sejarah umat Allah. Tetapi dunia tidak mengenali, tidak menerima firman Allah. Dia datang pada umatnya sendiri, dan umatnya sendiri tidak menerima dia. Tetapi orang-orang yang membuka diri untuk menerima firman Allah akan menjadi putra dan putri Allah. Saudara dan saudari, mereka menjadi putra atau putri Allah bukan karena kebaikannya sendiri, bukan karena termasuk dalam suku Israel, tetapi karena memiliki kepercayaan bahwa Allah dalam kebaikannya menerima kita. Saudara dan saudari, firman Allah meresap ke dalam diri seseorang dan membuat orang merasa diterima sebagai putra dan putri Allah. Itulah kekuatan kasih karunia Allah. Allah tidak ingin jauh dari kita. Oleh karena itu firman-Nya semakin dekat dan hadir di tengah-tengah kita dalam diri Yesus. Firman itu menjadi daging dan hidup di antara kita. Pada zaman dahulu, pada waktu peristiwa Eksodus di padang gurun, Allah tinggal dalam sebuah kemah di antara umat-Nya. Sekarang, kemah di mana Allah tinggal bersama kita adalah Yesus, dipenuhi dengan kasih karunia dan kebenaran. Yesus datang untuk menyingkapkan siapa Dia, Allah kita yang hadir dalam segala hal sejak awal penciptaan. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini, segala sesuatu yang ada merupakan pernyataan firman Allah, penyingkapan kehadirannya. Apakah kita dapat menerima dan mengalami kehadiran universal firman Allah ini? Apa artinya bagi kita yang disebut sebagai putra Allah? Tuhan Yesus penyelamat kita memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.